إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kesempatan dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun, yaitu memenuhi panggilan Jumat. Tema kita pada Jumat siang hari ini adalah judi yang dilarang. Judi yang dilarang termasuk perbuatan syaitan, termasuk perbuatan kotor yang wajib dijauhi karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta kerugian. Ini bahaya dari yang namanya judi. Makanya harus dilarang dan harus dihentikan. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya khusus kepada orang yang beriman. Orang yang mengakui beriman dan ingin diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru, sesungguhnya khamr ya, atau minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab dan berhala, wal azlam serta mengundi nasib, rijsun adalah kotor, najis, min amali syaitan, karena termasuk perbuatan syaitan. Jadi syaitan itu aktif menggoda manusia, tidak diam. Baik duduk menunggu manusia lewat atau mendatangi jemput bola, agar manusia tidak bersyukur kepada Allah, agar manusia tidak ibadah kepada Allah, ya, agar manusia tidak masuk surga. Ya. Oleh karena itu, fajtanibuhu, jauhi oleh kalian syaitan. Ya. Jadi bukan hanya perbuatannya saja, tapi setannya juga harus dijauhi. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang yang beruntung, mendapatkan al-falah, yang sehari ya, 10 kali itu ya, 10 kali dikumandangkan lewat adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Lewat qomat, lewat adzan ya. Ini penting. Jadi sholat itu baru koma, belum titik. Sholat itu klimaksnya, finishnya adalah al-falah.
Dan kalau merujuk kepada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Al-Falah itu adalah surga Firdaus. Al-Falah itu warisan yang sangat besar sekali, warisan yang sangat banyak sekali, warisan yang tak terhingga. Banyak orang yang rebutan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh anaknya. Tapi tidak banyak orang yang rebutan warisan yang dijanjikan oleh Allah SWT, yaitu surga Firdaus, surga yang tertinggi, surga yang terbaik. Di antaranya dengan menjauhi setan. Di antaranya dengan tidak berjudi, baik offline maupun online. Kemudian yang selanjutnya, innama yuridu syaitan ayuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kenapa setan itu harus dijauhi? Karena setan itu ingin agar manusia saling bermusuhan, saling membenci dalam khamr, dalam judi, dan serta menghalangi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan zikir hidup menjadi tenang. Jadi setan enggak mau manusia tenang. Dan dengan zikir manusia akan selamat dari azab Allah. Setan tidak mau manusia selamat dari azab Allah. Bahkan zikir itu ringan di lisan tapi berat di mizan. Demikian pula anis shalah. Setan itu menghalangi manusia untuk melaksanakan sholat. Ketika manusia mau tidur itu diikat 3 kali itu. Setiap mengikat manusia tengkuknya ketika mau tidur, dia berkata, silahkan tidur dengan nyenyak, malam masih panjang. Dampaknya setiap kita bangun, kemudian kita tidur lagi. Setiap kita bangun tidur lagi, berulang kali kita bangun, tapi berulang kali kita tidur lagi. Padahal malam itu tidak boleh dipakai tidur semua. Malam itu tidak boleh dipakai bangun semua. Wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita mau ditempatkan di tempat yang terpuji itu surga, sebagian malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Diawali dengan berzikir kepada Allah, ditutup dengan istighfar. Itulah qiyamul lail. Sehingga Allah SWT menjanjikan lewat Rasulnya kalau kita qiyamul lail akan dicatat sebagai hamba Allah. Kalau kita qiyamul lail akan didekatkan di sisi Allah. Kalau kita qiyamul lail akan diberatkan berbuat maksiat, susah berbuat maksiat. Dan kalau kita qiyamul lail, dosa dan kesalahan kita akan diampuni dan ditutup, dihapus oleh Allah SWT. Bahkan dengan qiyamul lail, semua penyakit yang ada dalam tubuh kita diusir habis oleh Allah SWT, sehingga hidup sehat, hidup menjadi nikmat insyaallah. Itulah kenapa setan itu wajib dijauhi, judi itu wajib dijauhi, minuman keras itu wajib dijauhi, berhala itu wajib dijauhi, bahkan tindakan spekulasi yang mengundi nasib juga wajib dijauhi karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan dalam waktu yang sama kita akan susah untuk beribadah, susah untuk berzikir, dan berat untuk menunaikan ibadah salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Judi yang dilarang adalah judi yang diharamkan oleh Allah, ya. Diharamkan oleh syariat Islam, diharamkan oleh hukum Islam. Untuk apa? Untuk menjaga 5 pondasi utama kehidupan manusia. Ya. Manusia itu perlu pondasi dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya tegar, supaya tegak, supaya kuat, supaya kokoh. Dan 5 pondasi ini, ya, bisa dirusak oleh judi, ya. Bisa dirusak oleh minuman keras, ya. Bisa dirusak dengan kesyirikan, dan bisa dirusak dengan mengundi nasib atau melakukan hal-hal yang spekulatif. Yang pertama, ya, Islam menjaga agama, ya. Hifdzuddin, ya. Jadi dengan menjauhi judi, insya Allah agama akan dijaga oleh Allah SWT. Kenapa? Karena judi menghalangi zikir, judi mengganggu sholat. Bahkan judi merusak, seperti datang ke dukun dan ke kuburan agar menang, ya. Ada yang ke hutan lewat sungai, ya, menelusuri sungai yang panjang, kemudian melakukan kesyirikan supaya dapat nomor, dan kalau dipasang tembus, ya. Yang kedua, menjaga jiwa, hifdzun nafs, ya. Judi merusak mental dan membuat malas karena terbuai dengan angan-angan, ya, harapan kosong, ya, untuk menang, dan menang. Padahal yang menentukan menang dan tidaknya adalah bandar, ya. Jadi pertama oleh bandar itu dimenangkan. Tapi pelan tapi pasti dikalahkan, dibangkrutkan, dimiskinkan, ya, disengsarakan lewat judi itu. Jadi mustahil menang sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga akal, hifdzul aqli. Karena judi menjadikan berpikir pendek, demi mendapatkan uang dengan mencuri, ya, merampok, menipu, serta korupsi, ya. Setelah dapat uangnya tidak dipakai, ketangkap polisi, keciduk KPK. Itulah setan, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau kita mau menjadi muslim yang kafah, pertama makan makanan yang baik, yang kedua makan makanan yang halal, yang ketiga jauhi langkah-langkah setan, yang keempat menjaga keturunan, ya, hifdzun nasl. Kenapa? Judi dapat menelantarkan keluarga setelah menyebabkan perceraian dan pembunuhan. Ini judi, permusuhan dan kedengkian. Dan yang kelima, yang terakhir, menjaga harta, ya. Kenapa judi itu larang? Karena untuk menjaga harta, ya. Jadi judi dapat menyebabkan miskin, sengsara, dan melarat karena menjadikan harta sebagai taruhan dan modal di meja judi. Bahkan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, judi dapat dilakukan di dunia maya atau disebut judi online. Adapun bentuknya, ya, judi wajib dijauhi, ya, apapun bentuknya, mau online, ya, mau offline, judi itu wajib dijauhi, wajib dilarang, wajib dihentikan. Karena merusak agama, merusak akal, merusak diri, merusak harta, bahkan merusak agama, ya. Oleh karena itu, inti daripada judi sejatinya adalah al-qimar, taruhan, ya. Bisa dalam bentuk olahraga, ya, atau bisa dalam bentuk yang lainnya. Jadi kegiatan apapun yang di dalamnya ada taruhan, itu sejatinya ada al-qimar. Al-qimar itu adalah judi, dan judi sejatinya adalah al-maisir. Anggapan manusia, judi itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah, padahal bohong adanya, ya. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan dari setan, dijauhkan dari perbuatan setan, dan kemudian kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sebab kata Ibrahim bin Adham, ya, orang yang hatinya mati dan ketika berdoa tidak akan dikabul doanya adalah orang yang, ya, menganggap setan itu sebagai musuh, tapi kemudian amalnya, langkah-langkahnya diikuti. Ya, sekian dan demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbana afrigh ana sabra wa tawaffana muslimin rabbana afrigh ana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya Allah ya rabbal alamin aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahi akbar aqimis shalah.